Pemirsa, Breaking News in the Morning akan menemani pagi Anda dan berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya, Sophia Putri. Berikut berita selengkapnya. Di tengah hidup perkembangan teknologi yang tak kenal batas, kita merasakan perubahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan lebih dari 140.000 sekolah menerapkan kurikulum merdeka pada tahun 2022 dan 2023. Implementasi kurikulum merdeka belajar untuk satuan pendidikan di semua jenjang sudah diterapkan. Salah satu penerapannya adalah di Sekolah SMA Negeri 1 Jorong. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan penting ini yang sedang terjadi di ranah pendidikan kita, yaitu penerapan kurikulum merdeka. Mari kita cermati bersama bagaimana kurikulum merdeka menggambarkan tonggak bersejarah dalam transformasi pendidikan tanah air. Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan penerapan kurikulum merdeka di era digital. Memasuki tahun ajaran baru 2024-2025 di SMA Negeri 1 Jorong sudah mulai diimplementasikan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan langkah inovatif dalam menawar tantangan masa kini yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Kurikulum merdeka mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran, memungkinkan siswa untuk mengakses sumber daya pendidikan melalui fly from daring. Dengan ini, siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Selain itu, kurikulum merdeka juga mengedepankan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Penerapan kurikulum merdeka juga memberikan peluang yang lebih besar untuk guru dalam mempersonalisasi pendekatan pembelajaran. Guru dapat memilih berbagai metode dan sumber daya untuk mendukung siswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Namun, tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka juga tak terhindarkan. Beberapa siswa mungkin kesulitan dalam mengelola waktu dan disiplin diri mereka karena lebih banyak belajar mandiri. Selain itu, akses ke teknologi dan internet menjadi faktor kunci yang perlu diatasi untuk memastikan kesetaraan pendidikan di seluruh negeri. Lantas, bagaimanakah kurikulum merdeka tersebut? Mari kita tanyakan kepada rekan kami, Indri, di kawasan SMA Negeri 1 Jorong. Indri, bagaimana kondisi di sana? Baik, dengan saya Indri, di sini saya akan menanyakan tentang kurikulum merdeka di salah satu siswa SMA Negeri 1 Jorong. Selamat siang, perkenalkan nama saya Indri. Di sini saya akan mewawancarai tentang penerapan kurikulum merdeka yang ada di sekolah ini. Bagaimana sekolah kamu mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran sehari-hari? Kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih minat mereka. Hal ini membuat mereka merasa lebih senang dan termotivasi untuk belajar. Selamat siang, apakah boleh bicara sebentar? Ya boleh. Di sini saya Indri akan menanyakan Anda tentang penerapan kurikulum merdeka yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Jorong. Menurut kamu, bagaimana kurikulum merdeka mempersiapkan siswa untuk masa depan? Menurut saya kurikulum merdeka ini sangat membantu saya dalam mengembangkan keterampilan, dan kurikulum merdeka ini juga tentunya bermanfaat untuk saya memasuki dunia pekerjaan subjudul. Tentu saja ada tentang namanya ialah saya harus memahami pembelajaran yang Selama kamu belajar kurikulum merdeka, tantangan apa yang kamu hadapi? tentu saja ada. Tantangan utamanya ialah saya harus memahami pembelajaran yang saya inginkan, dan kadang-kadang saya membutuhkan bimbingan ekstra supaya dapat memilih mapel yang sesuai dengan kemampuan saya dan tujuan karir saya ke depannya. Menurut Anda, apakah kurikulum merdeka ini sangat asik? Asik sekali. Baik, terima kasih atas pendapat kalian berdua. Meski demikian, kurikulum merdeka di era digital menjanjikan kemajuan pendidikan yang signifikan. Ini adalah langkah menuju pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan adaptif, yang dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan.
Baik, dengan saya Indri. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMN Negeri 1 Jorong. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Alfian. Saya di sini ingin menanyakan tentang kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Jorong. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka menurut pendapat Bapak? Baik. Kurikulum merdeka ini adalah satu kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2020 ya, awalnya itu. Nah, di sini dalam kurikulum ini intinya adalah guru diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan yang ada, artinya kebutuhan siswa, kebutuhan lingkungan, kebutuhan sekolah itu. Mengapa SMA Negeri 1 Jorong menerapkan kurikulum merdeka? Selain itu adalah sebuah tuntutan dari pemerintah yang artinya di tahun 2024 ini seluruh sekolah yang ada di Indonesia harus sudah menerapkan kurikulum merdeka ini. Nah, kita di SMA Negeri 1 Jorong sudah mulai tahun 2022 sudah mulai menerapkan untuk kurikulum merdeka ini. Kemudian perkembangan zaman ya kita ikuti di situ. Jadi setiap kegiatan pembelajaran itu juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman itu yang dibungkus dalam satu aturan yaitu kurikulum. Apa nih Pak, kegiatan P5 akan dilaksanakan kembali di SMA ini? Insya Allah ini akan dilaksanakan lagi kegiatan P5 tanggal 11 ini ya, Oktober ini. Kita mulai lagi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kurikulum merdeka dilaksanakan di mana aja Pak? Kurikulum merdeka ini seperti yang saya katakan tadi bahwasanya di tahun 2024 kita sudah diwajibkan seluruh sekolahan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Siapa saja yang akan terlibat dalam perencanaan P5? Di kegiatan P5 tersebut idealnya bahwa kegiatan P5 itu direncanakan bersama dengan siswa. Namun itu adalah sebuah opsi. Nah, di sekolah kita ini sementara perencanaan itu dilaksanakan oleh koordinator P5, kemudian wakasek kurikulum dan kepala sekolah dan dewan guru. Nah, untuk peserta didik biasanya dalam bentuk istilahnya apa ya, masukan-masukan nantinya apabila itu bisa ditampung dilaksanakan, kita akan laksanakan seperti itu. Bagaimana kurikulum merdeka mendukung perkembangan karakter siswa menurut Bapak? Oke. Salah satu ciri dari kurikulum merdeka ini adalah dia spesifik pada perkembangan siswa. Jadi si A dan si B itu jelas berbeda. Di kurikulum ini dituntut guru itu memahami satu siswa A, satu siswa B. Dia keseluruhan satu orang ini harus dipahami. Artinya dalam setiap pembelajaran nantinya guru harus menyesuaikan terhadap si A dan si B. Ada kemungkinan berbeda, bisa juga sama. Nah, dengan adanya pembeda perlakuan ini diharapkan perkembangan peserta didik itu akan lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pendapat dari salah satu guru di SMA Negeri 1 Jorong tentang kurikulum merdeka. Dengan saya Indri, kembali ke studio. Baik, terima kasih Indri atas laporannya. Pemirsa, cuplikan tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Kepada semua pemirsa, marilah kita bersama mendukung perubahan ini demi masa depan yang cerah. Penerapan kurikulum merdeka adalah tunggakan yang penting membuktikan bahwa generasi muda Indonesia dapat bersaing secara global dan jadi pemimpin di berbagai bidang. Secara global, teruslah mendukung inovasi pendidikan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai potensi mereka. Terima kasih sudah menyimak berita ini. Semoga pendidikan di Indonesia terus berkembang dan menginspirasi kita. Saya Sylvia Putri pamit undur diri dan sampai jumpa.